Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu solat sunnah yang sangat populer ialah tahajud. Solat ini hampir tidak pernah ditinggalkan Nabi SAW. Bahkan beliau pernah mengatakan, sekiranya dia tidak khawatir solat ini akan diwajibkan, maka dia menganjurkan semua umatnya mendirikan sholat tahajud di tengah malam. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 79, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Allah Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Sekiranya orang memahami kedalaman makna ayat ini, niscaya semua umat Islam tidak akan meninggalkan sholat tahajud. Keutamaan sholat tahajud mencuat karena dilakukan ketika semua orang asik dengan tidurnya, sementara ada segelintir hambanya tersungkur di atas sajadah di tengah kesunyian malam. Antara yang menyembah dan yang disembah terjalin interaksi begitu akrab. Terkadang terasa antara sang pencipta dan yang dicintai larut dalam kehangatan cinta. Sesekali air mata haru kerinduan membasahi sajadah. Sekonyong-konyong kadang terdengar bisikan, wahai pemilik jiwa yang tenang, kembalilah ke pangkuan Tuhanmu dengan ridho dan diridhoinya. Bergabunglah dengan para kekasihku yang lain, masuk ke dalam surgaku. Ayat ini paling dirindukan oleh para pecinta Tuhan dan para pengamal sholat tahajud. Bisa dibayangkan dan sekaligus bisa dirasakan, hati siapa yang tak akan luluh, jiwa mana yang tak akan hanyut mendengar panggilan mesra dari Sang Pencipta. Para pecinta sholat tahajud tidak akan pernah mau meninggalkan sholat ini. Bahkan mereka mungkin sudah merasakan seperti wajib, dalam arti meninggalkannya seperti meninggalkan sholat fardu. Dalam sholat tahajud orang bisa sujud dan rukuk berlama-lama. Tahajud Nabi pernah dilukiskan Aisyah. Jika Nabi SAW sujud sama panjangnya membaca surat Al-Baqarah sekitar 3 juz, dan rukuknya sama lamanya membaca surah Al-Imran 1,5 juz. Sholat tahajud mempertemukan dua sosok yang saling mencintai di keheningan malam yang sepi. Wajar jika sholat tahajud melahirkan power yang luar biasa. Waktu yang terbaik untuk bermunajat kepada Allah adalah dikala malam telah larut, ketika manusia dan makhluk lainnya terlelap dalam tidurnya, kehidupan mulainya lenggang. Di saat itu bangunlah dan hadirkan hatimu dalam mengingat Allah. Resapilah kelemahanmu dan hadirkan kebesarannya. Nikmatilah kedamaian dan ketenangan ketika engkau mengingatnya. Engkau jadi gembira karena nikmat dan rahmatnya, tapi engkau pun menangis karena takut akan pengawasannya. Engkau curahkan segala hajat dan beristighfar keharibaannya, maka jadilah apa yang dikehendakinya. Curahkanlah segala permohonanmu baik duniawi maupun ukhrawi hanya kepadanya. Telah banyak ayat dan hadis yang menerangkan keutamaan waktu malam dan mengisinya dengan ibadah. Para hamba Allah yang soleh pun selalu menganjurkan agar kita memanfaatkan waktu itu untuk berpacu dalam amal soleh. Para hamba Allah yang soleh umumnya tidak lagi merasakan capek akibat bangun dan sholat malam itu. Bahkan mereka justru merasa puas dibuatnya. Kaum salaf yang soleh selalu berpendapat bahwa kenikmatan yang menyerupai kenikmatan di akhirat, yakni beribadah yang dilakukan di malam hari. Dalam kitab Al-Madkhal, Ibnul Hajj merinci tentang manfaat dan faedah beribadah di malam hari. Antara lain dapat menggugurkan dosa sebagaimana angin kencang menggugurkan daun-daun kering dari dahan pohon, dan juga dapat menyinari hati dan wajah selalu terlihat cerah ceria, menghilangkan rasa malas dan menumbuhkan kemauan keras. Allah menjadikan malam agar manusia bisa beristirahat, memohon ampun dan mengingatnya dengan lebih baik lagi. Karena malam hari adalah waktu yang lebih hening dan lebih tepat untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah SAW tidak pernah tidur larut malam. Beliau bersegera untuk tidur begitu sholat Isya telah dilaksanakan. Dalam sebuah hadis diriwayatkan,
Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenci tidur sebelum Isya dan membenci obrolan setelah Isya. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umatnya agar segera tidur setelah sholat Isya? Beliau ingin umatnya bangun di tengah malam mendirikan sholat tahajud sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengah malam adalah momen terindah dan terdekat manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkomunikasi. Dan sholat tahajud adalah momentum yang sangat pas untuk kita mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta apapun darinya. Maka bangunlah untuk mendirikan sholat tahajud lalu beristighfar kepadanya dengan penuh keikhlasan. Bahkan siapa yang mampu dan bersungguh-sungguh mengisi malam harinya dengan takarub kepada Allah, niscaya dia telah mencapai derajat takwa yang telah Allah janjikan surga baginya. Allah memberi janji dan keutamaan pada orang-orang yang bangun malam untuk bersujud dan menangis di hadapannya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa ada di dalam surga dan dekat dengan air yang mengalir, sambil mengambil apa yang diberi oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum ini di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Quran Surat Az-Zariyat ayat 15-18. Sungguh sangat luar biasa manfaat malam bagi seorang muslim, waktu yang akan melebur dosa dan mengundang berkah di pagi hari. Pantas dahulu para sahabat Nabi berusaha membangun budaya introspeksi diri di tengah malam dengan memperbanyak istighfar. Dalam salah satu atsyar, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menyatakan, "Aku heran dengan orang yang binasa padahal bersamanya ada penyelamat." Ali pun ditanya, "Apakah penyelamat itu?" Ali menjawab, "Beristighfar." "Ketahuilah," lanjut Ali, "Allah tidak memberikan ilham kepada seorang hamba untuk beristighfar jika memang dia ingin menyiksanya. Mulai sekarang mari kita hidupkan malam-malam kita dengan aktivitas yang telah dicontoh Nabi kita." Salat tahajud adalah salah satu amalan sunnah yang memiliki banyak keutamaan dalam Islam. Amalan ini dilakukan di sepertiga malam terakhir setelah tidur. Banyak hadis dan ayat Al-Quran yang menjelaskan manfaat dari salat tahajud, baik secara spiritual maupun kehidupan sehari-hari. Berikut adalah 5 keutamaan salat tahajud. Yang pertama, salat tahajud meninggikan derajat. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 79 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, semoga Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji." Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang melaksanakan sholat tahajud akan diberikan derajat yang tinggi dan ditempatkan di posisi yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholat tahajud membuka pintu rezeki. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam malam itu ada satu waktu jika seorang muslim memohon kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat, niscaya Allah akan mengabulkannya, dan itu berlaku setiap malam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa sholat tahajud menjadi salah satu sarana untuk membuka pintu rezeki dan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan. Yang ketiga, sholat tahajud mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat tahajud adalah momen yang penuh keheningan di mana seorang hamba bisa lebih khusyuk dalam beribadah dan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allah turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir dan berkata, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan memberinya. Dan siapa yang memohon ampunan kepadaku, aku akan mengampuninya." Ini menunjukkan bahwa tahajud adalah waktu yang tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memohon ampunannya. Yang keempat, sholat tahajud menghapus dosa dan menghindarkan dari kemaksiatan. Sholat tahajud juga berfungsi sebagai penghapus dosa dan pelindung dari kemaksiatan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hendaklah kalian melaksanakan sholat malam
karena ia adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, dan ia juga dapat mendekatkan diri kepada Allah, menghapus dosa-dosa, serta menghindarkan diri dari perbuatan dosa. Dengan melaksanakan tahajud, seorang hamba bisa membersihkan diri dari dosa-dosa yang telah lalu dan terhindar dari perbuatan maksiat di masa yang akan datang. Kemudian yang kelima, sholat tahajud memberikan cahaya di hari kiamat. Salah satu keutamaan sholat tahajud adalah memberikan cahaya bagi pelakunya di hari kiamat. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, Abu Daud, dan Tirmizi dari Abu Buraidah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah kabar gembira kepada orang yang sering berjalan di kegelapan malam menuju masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat." Hal ini menunjukkan bahwa amalan sholat tahajud akan menjadi penerang bagi seorang hamba di hari kiamat kelak. Dengan menjalankan sholat tahajud secara rutin, seorang muslim tidak hanya mendapatkan pahala yang besar, tetapi juga berbagai keutamaan yang dapat membantu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Sholat tahajud adalah salah satu cara terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon segala kebaikan yang ada di dunia maupun di akhirat. Itulah kekuatan dan keutamaan sholat malam, yaitu tahajud. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.